kita ini sudah terlanjur kadung bahwa yang namanya Mahkamah Konstitusi, dia itu sering menulis pasal-pasal. Gitu. Menulis pasal-pasal. Menurut saya ini kebablasan yang sudah terlalu lama dibiarkan. Terlalu lama dibiarkan kenapa? Karena sudah dipraktekkan berulang-ulang kali. Sehingga kemudian dianggap benar. Nah, kalau pernah dengar istilah salah kaprah, itulah salah kaprah. Salah kaprah itu salah yang dianggap benar. Artinya Anda mengatakan bahwa apa yang dilakukan MK selama ini salah. kaprah? Sebagai lembaga yudikatif dia kan harusnya cuma menerima atau menolak saja. Termasuk putusan 90? Ya semuanya. Saya ngomong begini bukan baru-baru ya, bisa dicek. Saya ngomong udah dari lama. Gitu. Jadi kalau MK itu dia membuat undang-undang, dia seperti laboratorium di rumah sakit yang tugasnya cuma menyatakan ini orang demam berdarah atau tidak. Tapi ini petugas lab melangkah terlalu jauh, ngasih obat ya, bahkan nyuntik gitu. Itu wilayahnya dokter. Makanya saya sebut MK itu malpraktek. M. Kodari kembali mengeluarkan pernyataan yang kontroversi. Ia mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pencalonan belakangan ini semakin memperlihatkan keganjilan yang cukup serius. Dengan dalih menguji norma, MK justru menciptakan norma yang melampaui produk legislasi DPR dan pemerintah. Ia mengatakan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, MK memiliki kewenangan terbatas. Sekarang ini, antara kewenangan MK sebagai lembaga penguji dengan DPR dan Presiden sebagai lembaga produk legislasi sepertinya tidak memiliki batas jelas. Masalah. Makanya tadi Pak Jokowi, ya dia kan gimana mau ngomong, wilayahnya masing-masing, ada wilayahnya masing-masing, ada yudikatif, ada legislatif. Nggak mungkin Pak Jokowi menyalahkan DPR, nggak mungkin, karena itu tugasnya dia kok. Saya kenapa dibilang, Mas Kodari itu dulu tahun waktu keputusan 90 nggak protes. Loh, karena DPR-nya nggak bikin undang-undang kok. Kalau DPR-nya nggak bikin undang-undang, ya langsung berlaku. Tapi kalau DPR-nya bikin undang-undang, menurut saya ya bikin undang-undang gitu. Menurut saya, tetapi ini kan sudah lewat. Sekarang tatapan mata kita ke depan. Nah, kalau kita lihat tatapan mata ke depan, hemat saya ya yang akan dipakai adalah Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, keberadaan MK bukan sebagai pembuat undang-undang. MK adalah penguji undang-undang yang menguji konstitusional suatu produk legislasi dan hanya berwenang untuk menyatakan konstitusional atau tidak konstitusional. Kodari menambahkan, sebagai penguji, kewenangannya terbatas untuk meniadakan pasal yang bertentangan dengan undang-undang dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selebihnya, rumusan untuk melakukan perubahan dan perbaikan ada di DPR dan Presiden. Namun M. Kodari terlihat gagap saat ditanya tentang putusan MK nomor 90 yang saat itu meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Prabowo Subianto. Ya saya sendiri kan waktu baru keluar itu ditanya oleh media, saya ngomong ya udah kita ikutin apa kata Mahkamah Konstitusi. Tapi begitu DPR bergerak, iya DPR bener gitu. Nah DPR nggak jadi, ya sudah ke MK kan. Saya udah baca tuh ada beredar ini naskah draft PKPU yang mengacu kepada mengacu kepada keputusan MK nomor 60 dan 70. Jadi menurut saya sih confirm nanti bahwa hari Senin, saya juga udah dengar dari Pak Ahmad Doli Kurnia tadi wawancara di TV, jam 10 akan dalam rapat konsultasi KPU dengan Komisi 2. DPR ya, Komisi 2 itu akan membahas PKPU, draft PKPU yang dasarnya atau sumbernya adalah keputusan MK. Mahkamah Konstitusi menjadi penyelamat demokrasi Indonesia. Ketika syarat demokrasi hampir saja terbeli oleh kesepakatan elit politik, MK justru hadir membongkar dan membatalkannya. Selasa 20 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah pada demokrasi Indonesia. Uji materi diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Masyarakat sipil hampir frustasi dengan situasi demokrasi yang sudah terkelola oleh elit politik, semacam demokrasi incorporated. Syarat ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi membuat kursi menjadi mahal, dan situasi itu bisa dimanfaatkan elit politik untuk mengunci calon-calon tertentu. Harapan kita sebenarnya ambang batas parlemen itu ya zero threshold. Mungkin dikembalikan seperti tahun 99 ya, tergantung bagaimana teknis dan mekanismenya. Ketika ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan syarat untuk jadi calon gubernur, bupati, dan wali kota, itu diturunkan thresholdnya. Contoh di Jakarta, itu kan 20% harus DPRD, diturunkan jadi 7,5. Orang seneng. Dan ini yang diuntungkan bukan hanya partai politik tertentu, dan ini semua partai mestinya menyambut dengan baik. Karena ini memberi kesempatan kepada semua partai yang hari ini ngaku dizolimi gara-gara tak cukup kursinya dan nggak bisa maju. Ini belum pendaftaran nih. Tapi pada level substansi ketika putusan MK ini sebenarnya ingin diturunkan. Udah kalau bisa
revisi undang-undang pilkada, jangan di 20% lagi dong. Saya nggak terlampau peduli siapa yang maju, partai yang maju, kita nggak terlampau peduli. Ini untuk pemilu di 5 tahun yang akan datang, pilkadanya, thresholdnya gini aja lah. Iya. Ini memungkinkan semua orang, semua calon lebih kompetitif. Sehingga calon yang muncul itu bukan 1 atau 2 tapi banyak. Kan substansinya di situ, Pak. MK kembali tidak bulat dalam putusannya. Untuk syarat usia calon pilkada, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut mengambil keputusan. Putusan MK menyebutkan syarat calon untuk pilkada tetap 30 tahun sejak penetapan pasangan calon. Putusan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. MK memutuskan syarat usia 30 tahun saat pelantikan kepala daerah. Sedang untuk persyaratan mencalonkan kepala daerah yang demikian ketat, 25% suara pemilih atau 20% kursi dibongkar MK. Dalam sebelah pilkada ada tren semua parpol dikondisikan apapun alasannya untuk mendukung satu pasangan calon. Pengkondisian bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum atau bisa juga dengan konsensi kekuasaan. Bahwa lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Kenapa mereka berwenang? Karena mereka dipilih oleh rakyat. Jadi kalau kita bicara mandat politik, saya garis bawah ya, mandat politik dari rakyat, maka yang memiliki itu adalah lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, bukan lembaga yudikatif. Terus terang menurut saya, kita ini udah bertahun-tahun, udah terlalu lama kebablasan. MK itu kalau bicara undang-undang dasar, fungsinya adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pilihannya cuma 2. Gugatan itu atau yudisial permohonan itu diterima atau ditolak, ya. Kalau ditolak, undang-undang tetap berjalan seperti yang sudah ada. Kalau diterima oleh Mahkamah Konstitusi, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengembalikannya kepada DPR sebagai lembaga yang memang tugasnya adalah membuat undang-undang, kekuasaan untuk membuat undang-undang. Jangan menulis norma sendiri. Nah, MK kita ini sudah terlalu lama kebablasan menjalankan peran ganda. Dia lembaga yudikatif, tapi pekerjaannya banyak legislatif. Jadi menurut saya ini harus dikoreksi ya. MK ini selama ini malpraktek nih, saya garis bawain malpraktek ya. Karena itulah kemudian ke depan itu saya sangat merekomendasikan agar undang-undang MK ini direvisi supaya apa? Dikembalikan kepada porsinya ya, dikembalikan kepada porsinya. Jadi itu poin-poin pokok dari saya soal garis besar apa yang terjadi pada hari ini. Nah, karena itu kemudian kalau kita bicara spesifik ya kepada rapat balik pada hari ini yang akan disusul dengan rapat paripurna besok, ini adalah wewenang, wilayah dan bagian dari DPR untuk membuat undang-undang. Soal kemudian dia membuat akomodasi terhadap perkembangan yang ada atau ada pemikiran baru, itulah produk dan dinamika dari proses-proses yang terjadi dalam pembuatan undang-undang.